Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa masuk surga. Amin. Bukan yang insinyur, dokter. Pokoknya bisa masuk surga berarti dia sukses. Amin, amin. Saya nggak lupa pokoknya ngucapin terima kasih Titip Maryam. Ini orang hijrah. Jadi istilahnya kalau di Islam tuh ini kaum muhajirin, kita kaum ansor yang menolong. Insya Allah dari Allah juga yang menolong lewat kita hamba-hambanya yang ditunjuk Allah satu-satu. Ini yang tukang nganter, ini yang menerima, itu semua Allah sebenarnya ya. Cuman Allah menunjuk hambanya nih, yang dipilih siapa? Alhamdulillah kita dipilih sebagian dari hambanya yang dipilih Allah. Jadi inilah kasih sayang Allah, inilah pertolongan Allah. Allah menolong hambanya dengan cara begini. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi ini saya jemput mualafnya Mbak Maryam beserta Ummu Khadijah. Ummu Khadijah ini yang mengantar Maryam sampai ke Jogja. Beliau akan kembali ke Jakarta karena memang sudah 3 hari di Jogja dan di Jakarta ada suami. Jadi ini kita akan antar beliau untuk ke stasiun pulang ke Jakarta gitu. Beliau ini yang menolong, membantu Mbak Maryam selama kurang lebih 2 bulan sudah tinggal bersama beliau, dan ini salah satu ikhtiar beliau membawa Maryam ke Jogja untuk bisa mendapatkan bimbingan juga perlindungan safe house untuk selanjutnya bisa menjadi tempat untuk Maryam juga belajar agama begitu. Ini sudah dekat dengan lokasi dan kita akan antar Ummu dulu ke stasiun untuk kembali pulang begitu. Barakallahu fikum. Di mana tadi, Mbak? Itu jalur satu arah. Jalur satu arah, Karena mobil kemarin kecil saya ganti yang ini kan lega karena banyak barang. Maryam, kamu duduk. Barang Maryam taruh belakang nggak apa-apa? Taruh di belakang saya aja. Saya turun di sini doang. Ya, saya antar masuk aja. Iya. Gini, ini ya. Ribet banget, Om, ini oleh-oleh sedikit dari Mall Center buat suami menunggu di rumah keluarga. Amin. Sama-sama. Jazakumullah khair. Semuanya baik sama saya dan Maryam. Mudah-mudahan amalan kalian diterima Allah sebagai pemberat timbangan di Yaumul Mizan. Karena itu yang paling penting. Kalau berat langsung surga. Amin. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa masuk surga. Bukan yang insinyur, dokter. Pokoknya bisa masuk surga berarti dia sukses. Saya nggak lupa pokoknya ngucapin terima kasih Titip Maryam. Ini orang hijrah. Jadi istilahnya kalau di Islam tuh ini kaum muhajirin, kita kaum ansor yang menolong. Insya Allah dari Allah juga yang menolong lewat kita hamba-hambanya yang ditunjuk Allah satu-satu. Ini yang tukang nganter, ini yang menerima, itu semua Allah sebenarnya ya. Cuman Allah menunjuk hambanya nih, yang dipilih siapa? Alhamdulillah kita dipilih sebagian dari hambanya yang dipilih Allah. Jadi inilah kasih sayang Allah, inilah pertolongan Allah. Allah menolong hambanya dengan cara begini. Gak mungkin Allah turun ke bumi di eteng-eteng. Ini Maryam kan enggak ya? Ya inilah cara menolong Allah itu. Perpanjangan tangan dari Allah. Jadi semoga kita semuanya menjadi hamba yang pilihan Allah sampai istiqomah, sampai akhir hayat kita tetap jadi pilihan Allah. Semakin banyak menolong orang, pertolongan Allah di akhirat semakin banyak juga. Karena yang sesungguhnya kehidupan
adalah di akhirat. Amin. Ini amin, cuma sementara. Betul. Di akhirat panjang. Perjalanannya masih panjang, dan kita butuh pertolongan Allah. Kalau kita sering-sering nolong orang begini, nanti Allah juga nolong. Di sini nolong, di sini nolong, di sini nolong. Ini hakikatnya kita nih yang butuh. Maryam ini ladang pahala buat kita. Jadi semoga sabar mbaknya, semoga maklumi, namanya ini anak perempuan, nggak pernah kemana-mana, sekali pergi jauh. Tapi saya sering bilang, Allah yang bersama kamu, Allah yang bikin kamu kuat. Kamu sabar, kamu bersyukur dalam keadaan apapun, syukuri, karena syukur itu penting. Kalau kamu sampai nggak bersyukur, nanti Allah akan uji sehingga kamu menjadi hamba yang bersyukur. Itulah ujian Allah itu, kalau sayang sama hambanya pasti akan diuji terus. Jadi saya mohon maaf kalau nanti Maryam mungkin tegur aja. Saya pesan ya, mewakili ibunya Maryam nih, kalau dia salah lebih baik ditegur, dikasih tahu, karena ini masih bocah banget. Maksudnya bocah ini memang umurnya dewasa, tapi diperlakukan di rumah kayak anak kecil. Nah, jadi harus banyak maklumnya. Kadang suka ngeblank karena saking stresnya ya. Di sana dianiaya batinnya, badannya. Jadi suka hilang apa ya? Diajak ngobrol suka ngeblank gitu, fokusnya nggak ada. Itu mohon dimaklumi. Karena semua orang nggak ada yang sempurna, tapi alhamdulillah dia kalau mencerna Al-Quran itu cepat bisa. Alhamdulillah amalan-amalan Islam dia juga alhamdulillah cepat. Jadi ada kekurangannya, banyak kekurangan juga, mohon dimaklumi, mohon dibimbing. Pokoknya itu aja lah pesan saya. Karena ini juga titipan Allah ya. Terima kasih ya sudah mengantarkan Maryam sampai sejauh ini, sudah mendampingi, sudah memberikan banyak bekal juga, nasihat, ilmu juga yang lainnya untuk Maryam. Dan ini saya izin juga untuk bisa sebagai syiar dakwah kami, bisa kami post di media sosial kami, Mu'alaf Center Yogyakarta. Harapannya mungkin ini nanti bisa menginspirasi banyak orang, bisa membawa hidayah juga, wasilah untuk banyak orang di luar sana yang mungkin saat ini juga dalam posisi yang membutuhkan pencerahan gitu ya ya. Sedikit tadi nasihat dari Umi juga bisa memberikan jalan yang cerah untuk saudara-saudara yang lain. Terakhir mungkin pesan untuk Maryam. Untuk Maryam, mu'alaf itu untuk menjadi orang Islam itu gampang. Syahadatnya yang gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang untuk mengucapkan. Yang susah sholat. Istiqomah di jalan Allah, dirikan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Bedanya orang Islam sama orang non-Muslim terletak dari sholatnya. Allah melihat sholatmu Maryam. Kalau sholatmu benar, pasti kamu jadi orang benar. Tapi kalau Mas sudah sholat, tapi akhlaknya belum benar, perilakunya belum benar, masih lisannya masih suka nyakitin orang, berarti belum sholat. Orang dikatakan sholat, setelah sholat ada bekas sujud. Bekas sujud itu apa? Akhlak bagaimana terhadap Allah. Tidak mau kamu cuman sholat, puasa, ngaji. Yang Allah mau selain sholat, ngaji, puasa, kamu harus berakhlak karimah. Kamu harus peduli terhadap sesama hamba Allah, sekalipun itu bukan non-muslim, kamu tetap peduli, sebatas peduli. Karena itu anjuran agama kita, itu yang diajarkan Rasul kita. Maka ibu cuman pesan sama kamu, bersyukurlah dengan hidayah ini. Allah menyelamatkan kamu dari jurang neraka, ditarik menjadi muslim. Kemudian bersyukurlah semampumu, bersyukur terus kamu sama Allah. Dimanapun di bumi Allah ini kamu menginjak, kalau kamu pegang itu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kamu akan selamat Maryam. Tapi kalau kamu di mana aja nggak pegang itu, Allah nggak akan menjamin. Adapun yang dijamin Allah itu orang yang istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah sabar, istiqomah memaklumi hambanya, istiqomah menjadi penolong, istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, dan istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kamu, yang menzalimi kamu, jangan menganggap itu kejahatan, tapi itu adalah ladang pahala buat kamu, untuk tabungan kamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, selalu berbuat baik. Kalau ada orang jahat, didoakan aja, didoakan, ya Allah ampuni dia. Kalau dia bukan non muslim, doain dia masuk
Islam. Ya Allah kasih hidayah biar Islam. Tapi kalau ada orang yang sekiranya kamu pikir jahat, sebenarnya dia bukan jahat. Sebenarnya dia ladang pahala buat kamu. Amalan dia ke kamu, pahala dia ke kamu, dosa kamu ke dia. Selalu menganggap begitu. Jangan menganggap orang jahat ya. Nggak ada orang jahat di dunia ini, Maryam. Itu semuanya ujian. Itulah Allah cara mencintai hambanya, akan diuji begini sampai mati. Nanti di surga nggak begini lagi. Di surga tinggal ngobrol, bercanda, nggak ada begini lagi. Semuanya akan surprise. Inilah Allah cara surga tidak ecek-ecek, Maryam. Surga terlalu mewah. Kalau kamu di dunia udah seneng, nanti nggak ada surprise-nya lagi di surga. Tapi kalau surga itu Allah bikin kita, ternyata begini ya surga. Nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi nangis. Yang ada kita ketawa, makan, minum, enak semua. Dan yang satu Mbak, yang saya mau, biar kita ketemu Allah. Harapan seorang Islam itu surga nomor 2. Yang nomor 1, bagaimana kita bisa berjumpa Rabb kita yang maha baik, yang menciptakan dunia dan seisinya. Kalau kamu melihat kemarin aku bawa ke Taman Pintar, melihat planet-planet begitu, kamu takjub bagaimana dengan yang menciptakan itu semua. Pahami semua makhluk Allah itu, Maryam, dengan mata hatimu. Semua ciptaannya, ciptaan Allah nggak ada yang jelek. Kamu harus bersyukur terus. Tetap kamu istiqomah, selalu diawasi Allah ya. Jangan pernah kamu menurun hingga nanti kamu beda pendapat lagi. Yang ada ibu mau kamu progresnya. Adapun iman naik turun itu wajar. Karena kita orang lemah. Kita minta sama Allah di saat turun iman kita, minta sama Allah dinaikkan lagi. Cepat berbuat baik biar imannya naik, biar kita husnul khotimah. Yang dicapai kita husnul khotimah dan pertemuan dengan Allah itu yang luar biasa nanti, Maryam. Hanya pengen ketemu Allah, Mbak. Aku begini karena pengen ketemu Allah nanti. Kalau nggak begini nggak bisa ketemu Allah, itu nggak bisa. Insya Allah kita nanti, aku nanti minta sama Mbak kalau mau kirim-kirim ini, minta nomor rekening titip ya Mbak ya. Iya, Insya Allah nanti kalaupun Umi mau jenguk Maryam ke sini, tolong kabari kami juga. Insya Allah kami bisa jemput ke stasiun, kami antar. Teknisnya nanti biar kami yang mengatur begitu. Insya Allah kita saling bantu, kita saling tolong karena Allah, bertemu karena Allah. Nanti pun kita akan dikumpulkan juga atas kehendak Allah. Amin. Gitu ya Maryam ya. Ada Maryam, Ibu maaf lahir batin. Kalau ada yang mau disampaikan nggak Maryam untuk Umi nih sudah sebaik ini? Ya Allah, Masya Allah, jarang loh di zaman seperti ini ketemu yang Masya Allah luar biasa gitu. Ada yang mau disampaikan nggak Maryam? Ya susah ngomongnya. Ya yang pasti seneng ya, bahagia, pasti berterima kasih sekali. Umi sudah bantu, sudah antar sampai sejauh ini. Masya Allah. Doakan terus Uminya ya. Udah ya, hati-hati di mana di bumi sana. Allah, pokoknya kamu jadi orang baik. Jadi orang baik untuk kamu baiknya, bukan untuk orang lain. Amin. Bekal kamu di akhirat. Ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya dapat petunjuk dari Allah ya Mbak ya. Amin. Dan ini Mu'alaf Center jadi keberkahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terharu ya atas semua pesan yang sudah Umi Khadijah sampaikan, terkhusus untuk saya pribadi menjadi satu nasihat juga, menjadi satu bekal juga, bahwa setiap kali bertemu Allah pertemukan dengan orang-orang pilihan, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil, kita pelajari bersama dan kita bawa terus gitu. Bismillah, mudah-mudahan perjalanan ini nanti lancar sampai ke tujuan, selamat sampai tujuan tanpa ada kekurangan satu apapun. Kami tunggu kembali nanti kunjungannya selanjutnya, dan mudah-mudahan nanti kunjungan berikutnya sudah bertemu Maryam dengan progres yang diharapkan. Gitu. Amin. Insya Allah nanti berkabar kalau mau kesini, insya Allah kami jemput. Gitu. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan, kita akan ke stasiun drop off ke sana, dan setelah itu kita akan kembali ke gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Bismillah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya saya juga izin dulu ya ya. Nanti kalau ada keputusan-keputusan kami atau hal-hal yang memang menurut pertimbangan kami terbaik untuk Maryam, saya izin kepada Umi ya untuk bisa mengarahkan begitu. Karena kami juga takut nanti salah, jadi lebih baik kami diskusinya juga dengan Ustadz Abduh, dengan Ustadz-Ustadz yang insya Allah bisa memberikan masukan yang terbaik gitu. Begitu, saya izin. Gitu. Ini saya sudah bilang, kamu ada apa-apa, misalnya diajak rambukan siapapun, coba ngomong dulu sama ibu, nanti insya Allah dipertimbangkan. Kan? Juga insya Allah lisan ini bukan yang nafsu ya, terus kan pasti minta dulu petunjuk sama Allah gitu. Kan. Ya, makanya saya izin dulu. Yang mana aja ini yang punya? Yang punya saya yang hitam sama yang sini Maryam, sama yang di kursi. Oh, yang di kursi ini ya? Ini aja? Sudah? Saya antarkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati ya fi amanillah. Masya Allah, sampai ketemu lagi. Banyak juga istiqomah. Amin, amin, insya Allah. Ini orang-orang disayang Allah. Alhamdulillah. Ya, banyaknya. Ya, ampun. Di hati Maryam, bismillah terus ya. Jangan senang-senang. Kabar-kabar terus ya nanti ya sama Umi ya. Mas, ya amanilah ya. Dan istiqomah. Amin, amin, amin. Doanya terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Maryam, lewat sini aja. Jatuh. Sudah? Alhamdulillah sudah bersama Maryam di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Akhirnya sampai sini juga ya. Maryam bisa berkunjung ke kantor ini, ke gedung dakwahnya, dan kita sambil menunggu ada Mbak Partini dan ada Mbak Novi, nanti ada Mbak Rina juga yang mau datang, mau ketemu, mau kenalan katanya sama Maryam. Bismillah ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Maryam punya banyak teman, bisa sharing, bisa ngobrol, bisa bertukar ilmu, bertukar pengalaman, juga bisa saling membuka pintu-pintu keberkahan yang lainnya gitu ya. Tadi sudah mengantarkan Umi Khadijah untuk pulang ke Jakarta naik kereta. Mudah-mudahan beliau sampai di tempat tujuan yang sama tanpa kurang satu apapun, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan beliau nanti di lain kesempatan gitu. Nah, ini sebenarnya saya penasaran sama ceritanya Maryam waktu awal-awal memutuskan untuk masuk Islam sih, karena kan di usia yang masih terbilang muda ya Mbak Maryam tuh ya, usianya baru 20-an tahun ya kan, terus bisa berani memutuskan untuk masuk Islam, padahal juga mama tuh keras itu menentang. Awalnya gimana sih kok sampai bisa tertarik pengen masuk Islam gitu? Awalnya itu Maryam baca Alkitab saja. Baca Alkitab. Di Alkitab itu awalnya Maryam baca, janganlah kamu membuat patung pahatan atau patung yang bentuknya mirip apapun itu. Terus kamu tuh gak boleh sujud di hadapannya, karena aku ini Allahmu gitu kan. Dia maha pencemburu. Terus di kisah Nabi Isa yang suka membuat mukjizat, itu setiap dia melakukan mukjizat pasti dia meminta izin pada Allah. Nah, kalau Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia harus berdoa? Ya kan? Berarti kalau dia berdoa ada yang lebih berkuasa daripada dia. Karena itu dari situ dia mencari tahu Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Tuh. Gitu aja. Awalnya itu sih ya, maksudnya belajarnya justru tertariknya karena membaca Alkitab gitu ya. Apa ya, kalau bahasa
kita nih mentadaburi ya, membaca kitab lalu akhirnya terbukalah pikiran kok seperti ini gitu ya, dan akhirnya memilih untuk masuk Islam. Kenapa yang dipilih Islam di antara agama yang lain? Karena Islam cuma menyembah Allah. Dia nggak mempertuhankan Rasul, nggak mempertuhankan siapa nabi siapapun itu. Dan Islam juga melarang berhala. Terus di Injil juga dibilang sebelum kamu masuk ke tempat ibadah, lepaskan tali kasutmu, sendalmu itu. Nah, Maryam lihat di masjid itu setiap mereka ingin masuk masjid, mereka lepas sendal. Jadi Maryam berpikir, apa yang dikatakan beberapa perkataan dalam Alkitab kok semuanya dilakukan dalam Islam. Oh, jadi Maryam melihat justru orang Islam nih kayaknya lebih Katolik dari orang Katolik gitu ya. Karena menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab ya. Yaitu melepas kasut, mau masuk juga kalau dalam Alkitab Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, lalu meminyaki kepalanya dengan minyak zaitun. Iya. Baru setelah itu masuk ke dalam mesbah Allah atau bait Allah gitu ya. Setelah itu baru berdoa. Cara-cara yang dipakai atau yang memang orang Islam juga lakukan. Sebelum masuk masjid, lepas sendal, lepas sepatu, semahal apapun itu tetap harus dilepas. Masuk harus wudhu, mau sholat wudhu dulu gitu ya, sampai membasuh kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya. Begitu. Nah, awal-awal masuk Islam tuh di mana itu? Syahadat, yang mensyahadatkan Itu di daerah rumah. dekat rumah. Dekat rumah. Siapa? Ustazah Ida waktu itu. Oh, ustazah. Diantar Umi juga? Enggak. Belum pernah. Loh, kamu gimana? Sendirian? Iya, itu sendirian malam-malam mau ke masjid ibadah Isya. Banyak bapak-bapak. Maryam ada malu dan rasa takutnya mereka tahu Maryam non muslim. Kalau Maryam datang mereka nanti memusuhi Maryam. Dan gak enak juga. Akhirnya Maryam mau balik ke rumah, ketemu anak santri. Maryam beranikan diri untuk menyapa mereka. Bertanya apakah ada ustazah qadarullah, ada ustazah yang satu kampung dari Flores juga, dan ya konsultasi sama dia juga, dibimbing syahadat. Nah, setelah itu sampai bisa ketemu Umi Khadijah, gimana ceritanya? Itu 2 bulan setelah syahadat. Maryam itu gak kenal siapa itu Khadijah. Terus ada teman Maryam kasih nomor Maryam ke dia. Waktu itu Maryam lagi tidur siang, ada yang nelfon. Iya, ada yang nelfon Maryam di saat Maryam lagi kebingungan. Waktu itu ada yang mantan guru Maryam mengajak Maryam untuk ibadah. Judulnya apa ya, Maryam lupa. Maryam udah berusaha untuk menolak, tapi dia bilang gak apa-apa, beda keyakinan gak apa-apa, datang aja. Maryam bilang, iya nanti saya pikir-pikir dulu. Setelah saya pikir, saya akan kasih tahu jawabannya. Nah, setelah ketiduran ada telepon masuk. Nggak dikenal. Saya nggak mau angkat karena takutnya itu cowok. Iya. Terus pas di WA ternyata wanita. Akhirnya ya udah ditelepon dan janjian ketemu di masjid. Dan alhamdulillah itu jawaban dari Allah. Ketemulah dengan beliau ya. Terus setelah itu baru intens ya dengan beliau kemana-mana bareng. Dan baru tahu juga kalau rumahnya dekat, baru tahu juga. Ya Allah ya, yang mempertemukan itu ya. Setelah itu baru kegiatan dengan beliau, ikut pengajian gitu. Iya. Belajar apa aja sama Umi Khadijah? Belajar Al-Quran.
beliau juga memberikan banyak nasihat ya. Ya, memberi banyak sekali nasihat, terus pengingat, teguran, banyak sekali. Berarti intens dengan Umi Khadijah tuh berapa bulan tuh? Dari bulan apa? Kan syahadatnya bulan apa itu? Oktober. Terus ketemu dia pas setelah Idul Fitri apa? Setelah Idul Fitri tahun 2023 itu, kemarin tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Terus setelah itu sampai sekarang? Ya, sampai sekarang Alhamdulillah. Kok bisa sampai berangkat ke Jogja? Iya, karena apa ya, untuk memberanikan diri saja. Rencananya di Jogja emang mau kajian itu? Iya, kajian, terus mau hijrah ke Jogja juga. Mau hijrah ke Jogja, bismillah ya. Referensi dari mana waktu itu disuruh ke Jogja? Dari siapa? Pendapat dari semuanya. Siapa aja tuh? Dari sepupu mama juga, kalau katanya kalau ingin ke pesantren lebih bagus di Jogja, di Jawa, karena adabnya bagus di sana. Oh begitu, baik. Ya, kemarin sempat ikut kajiannya dengan Ustadz Abdul Twasikal dan Ustadz Subhan Bawazir. Lalu rencananya awalnya mau ke pondoknya beliau ya, ponpesnya beliau, tapi qadarullah ponpesnya beliau menerimanya khusus ikhwan gitu. Dan kemarin dari timnya Ustadz Abdul menghubungi kami, datang ke sini beliau. Katanya ini ada mualaf, bagaimana penanganannya, handlingnya bagaimana. Jadi kita bekerja sama dengan pihaknya Ustadz Abdul gitu ya Mbak Maryam. Dan harapannya setelah ini nanti kami tetap keep in touch dengan pihak dari Ustadz Abdul, dan selanjutnya kita tetap akan terus komunikasi sama dengan juga di BSD ya. Nanti juga dari DKM sana mungkin bisa menghubungi ke sini nanti ya Maryam sebagai perantaranya, nanti biar ngobrol dengan tim Mualaf Center Yogyakarta supaya mereka di sana juga tidak khawatir Maryam di sini bagaimana, dengan siapa gitu ya. Supaya di sana juga tenang gitu. Dan sewaktu-waktu dari pihak sana dari Tangerang mau ke sini pun insya Allah kita siap untuk jemput gitu ya, ketemu. Tapi nanti di pondok ya nggak bisa sering-sering ditengok ya, namanya di pondok. Tapi insya Allah tetap bisa untuk ketemu gitu ya. Perasaannya gimana setelah masuk Islam? Merasa aman demi sama Allah. Terus Allah itu benar-benar menjaga wanita, kehormatan wanita. Allah menyuruh, Allah memberikan perintah untuk menutup aurat itu bukan membebani wanita, membatasi wanita. Allah kasih kebebasan, tapi ada aturannya, ada batasannya. Dan Allah sayang itu, karena kalau wanita yang nggak menutup aurat, nanti kita nggak tahu ya syahwat laki-laki seperti apa. Betul ya, benar. Jadi memang kalau dibilang tuh, kalau saya lebih senangnya bukan aturan ya, tapi bentuk dari rasa cintanya Allah ke hambanya yang nisa, perempuan gitu ya. Jadi kalau menganggap itu beban ya akan jadi beban, tapi kalau itu menganggap sebagai bentuk cintanya Allah ke kita, itu akan menyenangkan gitu ya. Kita tetap merasa cantik dengan balutan busana yang serba tertutup gitu. Benar, setuju saya. Jadi untuk teman-teman juga di luar sana yang mungkin berat, mungkin beban, aduh panas ya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya sumu gitu, nggak apa-apa, dinikmati. Karena kalau itu kita anggap menjadi satu yang berat gitu, akan berat juga ya kita jalaninya. Tapi kalau kita ikhlas, ridho karena Allah, bentuk kasih sayang dan cintanya Allah kepada umatnya, khususnya umatnya yang perempuan, nisa, muslimah, maka insya Allah itu rasanya justru adem ya, merasa terlindungi, merasa nyaman gitu. Nanti juga ya semua berproses ya kan, kita juga harus menghargai setiap upaya dan usaha dari saudara-saudara muslimah kita di luar sana gitu. Wah, terima kasih ya Mbak Maryam sudah banyak memberikan
apa ya, inspirasi. Mudah-mudahan banyak di luar sana nanti yang mengikuti jejaknya, langkahnya Mbak Maryam untuk hijrah. Memang hijrah itu berat, hijrah itu perlu perjuangan, tapi lebih berat lagi istiqomah, ya. Mempertahankan itu lebih berat lagi. Tapi Bismillah, selama kita menggantungkan segala sesuatunya ke Allah, insya Allah Allah akan tolong kita, gitu ya. Nanti jangan jangan malu, jangan takut, berani. Nanti ketemu dengan banyak saudara-saudara kita yang lainnya. Itu kalau kemarin Maryam mungkin kenalnya Umi Khadijah aja, temennya kemana-mana berdua, ya motoran. Sampai mana paling jauh motoran sama Umi? Sampai mana ya? Maryam nggak tahu daerah. Nggak tahu ya, cuma ikut aja ya. Ikut aja, ngaji kemana ikut gitu. Harapannya apa Mbak Maryam ke depannya? Maryam Pengen apa? pengen apa ya, jadi Islam yang kata, terus bisa membuktikan ke mama kalau manusia itu bergantungnya sama Allah. Kita tanpa Allah itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Yap, betul. Jadi yang butuh Allah tuh kita ya. Allah butuh kita enggak ya. Kita nih hanya remahan debu sebetulnya ya. Tapi kita ini sedang berlomba-lomba untuk jadi hambanya yang Allah inginkan gitu ya. Sedang berusaha untuk menuju ke situ. Jadi sama-sama belajar, sama-sama terus memperbaiki diri. Kita tidak tahu amalan kita yang mana yang bisa membawa kita ke surga. Bahkan dengan susah payah datang ke majelis ilmu ya, niatnya ya, jalan kaki, naik motor, datang ke majelis ilmu, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu jalan kita menuju jannah. Gitu. Kadang kita tuh mau belajar itu malasnya luar biasa ya. Kadang orang tuh yang berangkat ngaji kalau udah mendung nggak jadi, nanti takut kehujanan di jalan gitu. Padahal hujan itu berkah, rezeki gitu ya dari Allah. Nah katanya setiap tetesnya itu disertai oleh malaikat yang jatuh bareng sama airnya, tetesan itu. Makanya kenapa air hujan itu menumbuhkan apa yang tadinya mati. Makanya setelah hujan banyak tunas-tunas yang tumbuh. Musim hujan tuh banyak yang tumbuh tanaman, karena itu memberi kehidupan untuk makhluk ciptaannya Allah. Masya Allah. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya, pasti ada berkahnya gitu. Terima kasih ya Mama ya, sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Mbak Maryam bisa istiqomah, bisa kafah, bisa menjalankan perintah dan syariat Islam sebagaimana semestinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Doa terbaik untuk Maryam, juga doa terbaik untuk Umi di sana ya, dan kita bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudara yang memang luar biasa, dan Allah pertemukan, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kalau kita berkumpul juga karena Allah. Alhamdulillah, tetap bersyukur, banyak bersyukur, banyak mengkoreksi diri gitu, bahwa kita ini manusia biasa, entahnya salah, kadang kita berbuat hilaf, terus bertobat, berminta ampun sama Allah. Jadikan tujuan kita di dunia ini hanya sementara ya. Jadi akhirat selama-lamanya, persiapkan waktu yang tersisa ini, nggak tahu sampai kapan usia kita, maka perbanyak amal, perbanyak ibadah, perbanyak bekal, membuat baik terhadap sesama manusia. Baik hubungan kita, hubungan Allah, juga hubungan nas. Hubungan kita yang vertikal, juga hubungan kita yang horizontal dengan sesama manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang Maryam sampaikan bisa menginspirasi banyak akhwat di luar sana, akhwat di villa, ummahat gitu ya,
Qadarullah kami yayasan belum ada pondok khusus untuk mu'alaf dan akhwat pula gitu. Jadi kondisinya memang dari pihak keluarga tidak memungkinkan, dari kondisi keluarga di BSD ya Maryam ya. Jadi tinggalnya di BSD Tangerang Selatan. Orang tuanya tidak suka dengan keputusan beliau masuk Islam. Ada kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Akhirnya Maryam memutuskan untuk keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mu'alaf Center dan insan hijrah dimanapun Anda berada. Saat ini kami tim Akhwat Mu'alaf Center Yogyakarta sedang persiapan dari salah satu sahabat Mu'alaf Center kita, saudara kita Maryam. Pagi hari ini kita akan persiapan menuju ke pondok untuk bisa tinggal sementara di sana dan mendapatkan bimbingan di sana. Mohon doanya dan dukung terus dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita sedang perjalanan mau mengantar Maryam ke pondok, dan ini menjemput dulu Bu Konsa, salah satu tim dari Ustadz Abdul Tuasikal yang akan menunjukkan arah menuju lokasi pondoknya. Nah nanti kita lihat, ini break dulu, berhenti dulu untuk Jumatan karena ini hari Jumat. Jadi nanti kita akan melanjutkan setelah selesai melaksanakan sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita semuanya, alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa ini, hari Jumat insya Allah, pas hujan juga insya Allah penuh berkah ini. Amin. Dan insya Allah sesuai janji Rasulullah tamu itu kan bawa keberkahan, jadi berlipat-lipat keberkahan ini. Hari Jumat pas hujan ada tamu, jadi insya Allah dan berkah buat lembaga dakwah Sidik dan seluruh teman-teman yang mensupport dakwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, saya Liana dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini ada Mbak Adit, ini Mbak Novi, itu Mbak Nita, dan yang pegang kamera di sana Kohlim. Nah ini Mbak Maryam. Kemarin kami juga, ini saya ceritakan kronologinya dulu mungkin supaya bisa sama-sama kita lebih leluasa gitu untuk kedepannya. Kemarin itu kami dapat informasi dari Mbak Partini dari MT Safia Saliha, tempatnya Ustadz Abdul Tuasikal. Jadi diinfokan bahwa ada mu'alaf ini Mbak Maryam yang memang ingin belajar ya, ingin mondok ya gitu. Jadi akhirnya menghubungi pihak Mu'alaf Center Yogyakarta. Qadarullah kami yayasan belum ada pondok khusus untuk mu'alaf dan akhwat pula gitu. Jadi kami juga kemarin sempat cari-cari tempat, lokasi yang kira-kira apa ya, cocok gitu dengan kondisinya Mbak Maryam sendiri. Kondisinya memang dari pihak keluarga tidak memungkinkan, dari kondisi keluarga di BSD ya Maryam ya. Jadi tinggalnya di BSD Tangerang Selatan. Orang tuanya tidak suka dengan keputusan beliau masuk Islam. Ada kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Akhirnya Maryam memutuskan untuk keluar dari rumah. Kemarin datang ke Jogja diantar Ummu Khadijah yang beliau ini tetangganya di BSD. Jadi rumahnya sekitar 200 meter dari rumahnya Mbak Maryam. Ditolong, dibantu, dibimbing, dan akhirnya atas referensi dari DKM mana itu? BSD itu, masjid apa? Yang di sana. Intinya dari masjid sana DKM-nya menyarankan untuk ke Jogja. Ke Jogja awalnya mau ke pondoknya Ustadz Abduh. Qadarullah di sana juga pondok Ikhwan. Jadi kami kemarin agak bingung gitu, mau kemana gitu. Tempatnya Bu Win juga saya hubungi, ternyata sekarang yang di Wonosari Gunung Kidul itu juga Ikhwan juga. Yang akhwat sudah dipindah dan sedang pembangunan di kota belum jadi.
akhirnya dapat info dari beliau di Pondok Pesantren As-Siddiq, begitu. Kronologinya kurang lebih seperti itu. Jadi harapan kami Mbak Maryam bisa mondok di sini, menimba ilmu, menambah hasanah keilmuan keislamannya, dan yang jelas memperkuat keimanan beliau. Dan apa ya, ada target Maryam kemarin bilangnya, saya maunya 2 tahun lagi lah bisa kembali untuk berhadapan dengan orang tua gitu. Artinya dia masih punya keinginan untuk kembali ke keluarga, dan apalagi ibu masih ada. Jadi harapannya ini mempersiapkan diri lah untuk bisa lebih kuat lagi nanti kembali ke keluarga gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Alhamdulillah sudah sampai di pondok tempat kita menitipkan Maryam. Insya Allah setelah ini nanti Maryam akan menjalani pendidikan di sini, dan mudah-mudahan bisa menguatkan imannya, dan insya Allah tetap dipantau oleh tim dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan ini pondoknya juga sudah bekerja sama dengan beliau Ustadz Abdul Twasikal dan juga dengan tim Mu'alaf Center Yogyakarta. Insya Allah pondoknya sangat welcome sekali, dan mudah-mudahan Maryam betah dan bisa bisa menambah terus ilmu agama Islamnya di sini, begitu. Kami sudah titipkan, dan ini kami tim akan segera balik kanan pulang karena nanti malam akan ada pensyahadatan juga seorang akhwat di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Karena jarak cukup jauh, jadi kita akan segera pulang dan prepare untuk nanti malam, begitu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hidup kita ini amat singkat, bahkan sangat singkat. Ajal sudah di depan mata kita, tapi kita tentu ingin sekali memiliki pahala yang mengalir abadi meskipun kita sudah mati. Tapi pahala tidak pernah berhenti. Salah satunya adalah wakaf. Dan ini bukan sembarang wakaf, tapi wakaf untuk sebuah tempat di mana mu'alaf sujud, mu'alaf berdoa, mu'alaf baca Quran, mu'alaf mengkaji Islam, Mu'alaf Center Jogja. Saya insya Allah juga ikut wakaf di sini. Teman-teman, ayo kita punya pahala yang mengalir abadi walaupun kita sudah tidak ada lagi. Semoga bermanfaat. Ayo jangan tunda-tunda, segera sebelum menyesal dan menyesal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.